Walnut. Terus Udah gitu. malam boleh nggak sih ngunyah? Ngunyah boleh aja, tapi sebenarnya kalau malam itu ya jangan sampai sudah lewat dari jam 7 malam sih palingan kalau makan malam itu. Terus udah gitu kacang-kacangan, kalau kalian, aku tuh tipikal orang yang suka banget kacang. Nah, ganti tuh pakai kacang almond. Dan as you know ya, kacang almond itu kalau kalian konsumsi langsung dimakan itu better direndam dulu. Kenapa? Karena ternyata kacang almond itu mengandung enzim yang dimana kalau misalnya kita langsung makan itu menyebabkan perut kembung. Oh, jadi kalau misalkan kita langsung Jadi makan harus Bu? direndam selama 8 jam kalau bisa. Terus kalau kalian bingung hitungan 8 jam, aduh kayak lama banget, udah dari jam berapa, rendam aja semalaman, itu lebih baik lagi. Terus dia habis harus direndam menghilangkan- terus diapain lagi? ya udah dikeringin lagi. Oh, dikeringin biasa baru kalian makan. Terus bagikan Buat keto boleh loh almond. yes, of Manja. course. And then if you wanna the people the age is going to be 30 years old, Like itu harus like me of course. Itu harus menghindari susu-susu yang dairy milk itu karena itu udah nggak bagus. Dan penyebabnya aku pernah baca, jadi ternyata cancer itu penyebabnya dari bahan-bahan hewani atau nabati kayak gitu, itu nggak bagus. Jadi ganti dengan kacang susu almond. Caranya tuh gampang banget. keto Kalau bikin boleh susu almond. bisa guys. banget, bisa banget dengan susu almond. Tapi memang kekurangannya kalau susu almond itu dia kalsiumnya itu nggak banyak. Tapi kan kita bisa mengambil kalsium itu dari mana aja, dari kale, dari kiwi, pokoknya yang mengandung ingredientsnya itu kalsiumnya yang tinggi. Terus udah gitu susu almond itu memang kalau di luar temperatur luar itu nggak tahan lama, dia hanya bertahan. Iya, dia sebentar doang Ya, ya. dia kalau kalian mau long last chefnya itu nyimpennya di pastinya ya di lemari es ya, bukan lemari baju. Jangan di lemari baju guys. Di tempat apanya tuh? Tempat es batu kan, jadi lupa sih. Freezer. Freezernya itu bisa tahan sampai 6 bulan. Oke. Oke, terus kalau misalnya aku biasanya kalau bikin kacang almond, aduh kayaknya rasanya tuh aneh banget. Of course, definitely yes, memang aneh. Tapi kalian bisa tambahin tidak gula, tapi pakai kurma. Anja, Kurma. guys, kita para keto warrior guys bisa minum. Kurmanya apa? Tapi kita nggak boleh kurma guys. Nggak tahu oke. kurma boleh nggak ya? Ada, Nggak tahu no. deh nanti. Komen Komen kalau yang misalnya kalian mau ada flavornya, kakao powder itu boleh nggak? Boleh kayaknya deh. Tapi nggak tahu deh. Atau Coba. matcha powder kalian bisa cari di toko Komen. organik, di situ juga ada. Oh, ini khusus buat yang diet sehat ya Bu ya? Yes. Atau Ibu kalau soalnya Ibu Nuke ini dietnya karena seperti aku suka persehatan banget makanan sama sehat. namanya vanilla, dan itu ada kalau kalian beli batang vanilla itu dibelek itu kulitnya, terus diambil dalamnya, baru ditaruh untuk di blender sama si kacang almond itu, baru diperas. So, itu So delicious the taste. You must try it. yes, we have to try ya guys. Yes. So, jadi buat kalian yang mau menghindari keto tapi mau diet sehat aja, emang agak ribet sih diet sehat ini karena Mbak Nuke ini beda-beda ya. Kalau Yes. menurut aku diriku sendiri itu susah untuk cari semua yang sehat. Bukan susah sih, jauh ya, jadinya males gitu. Nah, kalau Mbak Nuke tuh semuanya dekat dan dia tuh orangnya order semuanya by online. Jadi kalian pun kalaupun jauh dari mana-mana sebenarnya kalian bisa online. Yes. Jadi Bu Nuke ini pagi, Mbak Nuke dan Bu Nuke ada 2 orang. Jadi pagi itu sarapan gak Bu? Sarapan, tapi biasanya mostly aku kalau sarapan ya 2 jam setelah bangun tidur baru aku makan. Nah, biasanya aku makan itu sarapannya, sekarang aku sangat menghindari sih, jarang mengkonsumsi sarapan pagi dengan roti karena bahan-bahan yang mengandung gluten itu ternyata bisa bikin kulit kita nggak bagus. Jadi kalau sarapannya kalian apa Bu? buah aja. Oke, Buah jadi- sebanyak-banyaknya, dalam arti gini, 1 buah pir yang besar itu, Yap. atau aku biasanya sama 2 buah kiwi. Nah, Oh. terus aduh gue nggak suka nih buah kiwi, rasanya tuh agak kecut. It's easy to prevent that. Terus pakai Yes. apa? Himalayan salt. Manja. Oh iya loh Ya, guys. cuma sedikit aja. Himalaya salt juga buat keto Buat keto juga. kan? Sumpah itu enak banget. Iya, pakai enak. Himalayan salt. Ya, Just dan try. Pak Hendra, I haven't try Himalaya salt. Belum pernah coba, nanti aku akan coba ya. And terus sarapannya itu buah.
Kalau Mbak Nuke sih beberapa hari ini kiwi campurannya ya Mbak ya. Yes, Terus abis itu, kalau kangen-kangen mie, bihun gitu, bikin aja dari shirataki bihun. yes, kita boleh makan Tapi shirataki. bumbunya tetap bumbu kayak mau kalian bikin bihun. Itu Yes. sama banget guys, sumpah. Oke. Dan kecap manisnya pastinya pas buat yang Organik. keto itu organik. Ya tidak sih? Jadi pagi sarapan buah, kemudian siangnya ya makan nasi sekali doang kalau ibu ini. Terus udah malamnya, malam menjelang, ya bukan malam sih ya, makan yang malamnya itu sore ke malam kali ya, Yes. jam 5 setengah 6 ya, karena jam 6 Bu Nuke berhenti ngunyah, itu makannya buah-buahan yang mengandung air, pir ataupun semangka. Pirnya tadi kan udah di review ya yang kayak gimana. Terus abis itu lakuin aja tiap hari katanya, insya Allah detox. Dan jangan lupa Bu Nuke selalu minum yang bergalon-galon. Yes, of course. Ya. Kalau umur udah 30 itu minimal kalian bisa minum 3 liter Ya, air. betul, tapi Itu setiap ngaruh orang banget guys. Itu ngaruh banget untuk prevent kalian dari namanya ngemil. Karena honestly aku tuh nggak terlalu suka ngemil karena aku punya penyakit asam lambung. Dulu kalau ke dokter disuruh dokter itu makan 4 jam sekali tuh harus ada yang masuk dalam perut. Nah, kalau nggak mungkin dong 4 jam terus gue harus makan karbo. Preventnya kayak gimana? Yaitu dengan makanan sehat. Kadang bener gak sih sama makanan-makanan yang dilarang? Pasti ada, tapi jangan selalu konsumsi. Nah, kalau Bu Nuke ini setiap merasa bersalah karena sudah makan makanan yang nakal-nakal atau sudah mulai makanan yang aneh-aneh, karena even dia makan di siang hari, ibu ini selalu makan nasi plus makanan yang sehat. Nah, Bu Nuke setelah makan makanan yang nakal itu, dia selalu olahraga, apa namanya, stretching manja di kamar. Yes, sit up aja sih. Nah, terus kalau kalian mau weight loss programnya, olahraganya adalah jogging. Jadi kemarin aku dari European Slimming Center konsultasi sama dokternya. Kalau kalian mau ngencengin badan ya pasti yoga. Tapi kalau misalnya weight loss itu paling cocok adalah kalian jogging. Karena itu bergerak semuanya dan ngurangin lemak-lemak. Baru nanti kalian untuk kencenginnya itu misalnya bisa aja kalau kalian sukanya nge-gym nih, boleh nge-gym. Tapi honestly aku bukan tipikal orang yang suka nge-gym. Karena buat aku nge-gym itu sometimes tuh waktunya aku kayak nggak punya, terus udah gitu kemudian jadi lebih enak tuh olahraga itu kayak alam yang bebas gitu loh. Mungkin kurang lebih obrolan kita sama Bu Nuke karena kita udah mau nyampe destinasi ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolin mengenai macam-macam. Kalau ini kan obrolan mengenai makanan sehatnya Bu Nuke dan biasanya Bu Nuke ngapain aja sih selain diet kayak begini. Bukan diet sih sebenarnya, hidup sehat ya Bu ya. Yes. Ya kurang lebih hidup sehatnya Mbak Nuke seperti itu dan sedikit tips-tips tadi disempilin. Thank you ya Bu. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Bye bye.